Dan jika kita percaya dengan Al-Mahdi, Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim, tapi belum menjadi Imam Mahdi. Sekali lagi, ini sering salah paham ya. Belum menjadi imam kita, belum. Dan betul, faktanya sekarang jauh dari kata imam. Nanti ketika jadi imam itu ketika sudah diislah, dibayat di Ka'bah. Kita berbayat, Anda adalah pemimpin kami, pemimpin dunia. Nah, itulah disebut Imam Mahdi. Imamnya kita, tapi belum sekarang. Rekan sekalian, pagi ini kita bukan ingin mengklaim, tapi menyampaikan fakta. Beda ya. Mengklaim itu adalah sesuatu yang bersifat ambisi, ingin, atau belum ada fakta. Tapi kalau fakta, kita menyampaikan apa adanya sesuai dengan peristiwa. Jadi mohon dipahami, walaupun ini berat sebenarnya menyampaikan ini, karena ini merupakan satu rumusan yang memang jarang orang lain tahu. Maka disebut dengan, saya sampaikan istilah out of the box. Perhatikan semua ya. Dan ini untuk tujuan yang berikutnya adalah untuk meyakinkan teman-teman, untuk betul-betul berjuang secara penuh, tidak goyah dengan ujian-ujian ke depan. Semakin kita meyakini, maka ujian semakin berat. Itu rumusan yang manusiawi. Semakin yakin kepada sesuatu, Allah akan tambah kekuatan kita dengan ujian. Ya, jadi tidak mudah ini. Sekarang ke depan dari berbagai mubasyirat yang ada, kita akan penuh dengan ujian lebih berat lagi. Maka perlu bekal ini. Baik, dan terbuktikan faktanya tangan-tangan kaki Dajjal terus berkeliaran mengganggu kita dengan semua hal. Saya ingin mencoba memberikan definisi dulu tentang Putra Bani Tanim yang sesungguhnya dari sisi bahasa, pengertian dan sebagainya. Jadi ternyata rekan sekalian, hampir semua kitab mengatakan Bani Tamim kelompok ya, ini kan kelompok, kita bicara kalau Bani itu bukanlah garis keturunan seperti zaman Nabi. Semua mengatakan itu. Jadi saya heran, kenapa ya kok di dalam literatur yang umum, maksudnya tulisan-tulisan umum di sosial media, kok Bani Tamim merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq? Kok ke situ? Memang Abu Bakar itu betul salah satu keturunan Bani Tamim, zamannya Nabi Muhammad SAW. Bani ya, kelompok, suku. Berbeda dengan kitab-kitab yang kita baca. Loh. Kok? Oh, saya paham. Memang kelompok sebelah, bukan kelompok sebelah, sebuah organisasi besarlah Islam yang mendunia. Kelihatannya selalu ingin mencocokkan dengan amirnya, yaitu Maulana Sa'ad atau Maulana Ilyas. Banyak tulisan-tulisan Maulana Ilyas sudah Bani Tamim itu, tapi sudah meninggal. Oh, sekarang beralih ke Maulana Sa'ad katanya. Tidak konsisten. Perhatikan teman-teman sekalian, banyak sekali tulisan di sosial media, ternyata ini latar belakangnya jamaah tabligh ternyata. Mengklaim bahwa Maulana Sa'ad lah Bani Tamim. Oke, makanya mereka setiap tahun datang ke Mekah hanya untuk barangkali dibayar tahun ini. Kemarin kita saksikan seorang senior dari jamaah tabligh yang berapa puluh tahun, 40
tahun aktif di Jamaah Tabligh mengatakan benar, membenarkan bahwa kelompok mereka setiap tahun, sudah 10 tahun ini setiap tahun datang ke Mekah, bikin tim untuk membayar Al-Mahdi jika terjadi tahun itu. Berarti kan masih kira-kira ya. Oke, baik. Ternyata kalau kita lihat dari beberapa kitab, misalnya kitab tafsir dan Al-Jawahir, ya, ini disebutkan bahwa pemuda Bani Tamim itu alias Syu'aib bin Saleh adalah tokoh simbol, bukan nama atau garis keturunan sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dalam kitab ini pemuda Bani Tamim disebut seperti berikut. Syu'aib bin Saleh disebut sebagai pemuda dari suku Tamim yang datang dari timur sebagai pemegang panji Al-Mahdi. Nama itu bukan identitas real, melainkan apa? Melainkan ciri dan simbol kebangsaan, watak, dan peran perjuangan, bukan nasab biologis. Nah, ada ciri khas yang disampaikan oleh Jamaah Tabligh itu, Maulana Sa'ad itu kebetulan garis dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ternyata tidak. Dan ada satu hal yang sebetulnya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Mereka ini kelompok kecil. Ya. Udah banyak ya. Makanya teman-teman yang baru nonton, silakan nonton Gajah TV sebelumnya. Dijelaskan. Ditambahkan bahwa Syu'aib bin Saleh ini bukanlah nama sebenarnya, tapi rujukan kepada Bani, bangsa yang kecil dari semua bangsa. Seorang baik dan keluarga juga berakhlak baik. Okay. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawa jilid 2 disebutkan beberapa kunci hadis kunci. Beberapa riwayat dari Imam Suyuti menyebutkan ucapan Nabi sebagai berikut: akan keluar seorang pemuda dari Sulbi, ya, Ahlul Bait, pemegang panji Al-Mahdi dari Bani Tamim, datang dari timur. Akan keluar seorang pemuda dari Sulbi, ya, ini pemegang panji Al-Mahdi dari Bani Tamim, datang dari timur. Perhatikan. Nama Syu'aib bin Saleh tidak mesti literal, lebih kepada penanda karakter atau kelompok suku kecil, bukan nasab biologis tuh. Karena sekalian, ini kita menyatakan itu. Baik, kita terusan. Hadis lengkapnya begini, saya. Akan keluar panji-panji hitam anak cucu Al-Abbas, kemudian keluar daripada Khurasan panji-panji hitam yang lain. Songkok mereka hitam. Hitam aja kan? Ya, peci hitam. Itu hanya ada di mana? Indonesia. Iya. Saya jelaskan. Ini ciri yang sangat khas. Makanya kenapa songkok Indonesia itu begitu mayoritas. Lihat, perhatikan. Pakaian mereka putih. Mereka dipimpin oleh pemuda yang dipanggil Syu'aib bin Saleh daripada Bani Tamim kelompoknya ini. Mereka akan mengalahkan tentara Syubani sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Artinya nanti ketika sudah berjaya akan merebut Palestina, Baitul Maqdis. Kalau mau tahu, baca sekitar 6 mimpi siapa itu yang akan membebaskan. Karena Mubashir bagian petunjuk kan. Dia meratakan membuka jalan untuk kekuasaan Al-Mahdi dan membantu dengan 300 tentara daripada Syam. Jadi nanti kalau ketika sudah membebaskan Palestina, maka ada 300 orang pejuang dari Syam bergabung, ya, menyerahkan kepada kekuasaan Al-Mahdi. Jarak, nah ini dia, jarak masa di antara keluarnya Bani Tamim ini dengan masa ia menyerahkan kepemimpinan kepada Al-Mahdi adalah 72 bulan. Baik, ini menarik ya.
Jadi di hadis ini menarik sekali. Baik, kita teruskan. Dalam kitab, nanti kita bahas ya. Dalam kitab-kitab lainnya, ya kitab sumber tradisional, secara implisit jelas sekali bahwa Bani Tamim itu bukanlah hubungannya biologis dengan Bani Tamim zaman Nabi. Bukan. Bani Tamim yang disebut di akhir zaman yang akan membantu Al-Mahdi itu bukan hubungan biologis, tapi karakter. Kitab-kitab lain sama yang mencerminkan kualitas semangat Tamim. Kan dulu kelompok Bani Tamim itu di zaman Nabi kan semangat mereka tuh berjuang dengan Nabi ya. Cuma mereka tuh suka mepet bayar pajaknya katanya. Iya, terkenal gitu. Tapi Nabi senang sama mereka itu, makanya banyak dimaafkan ya oleh Nabi. Baik, saya kira walaupun ini beberapa menyorot kelemahan sanad hadis ini, tapi ingat, kaidah jumhur ulama mengatakan jika hadis itu lemah, bahkan maudhu atau dhaif, namun ketika benar terjadi maka oncat menjadi hadis sahih. Betul, itu kaidah, semua ulama mengatakan itu. Nah, mari kita lihat. Kalau ini sudah terjadi maka ini adalah hadis sahih. Kesimpulan, nah ini, rekan sekalian perhatikan ya. Intinya figur Bani Tamim itu adalah simbol karakter semangat dan perang. Bukan keturunan langsung dari suku Bani Tamim zaman Nabi. Tuh sudah ditegaskan. Yang saya heran mengapa kok orang selalu mengkaitkan dengan itu semua. Padahal seluruh kitab mengatakan tidak ada hubungan. Identitas Shu'aib bin Saleh dianggap bukan nama sebenarnya, melainkan penanda atas watak dan semangatnya. Tentang keberanian, ketegasan dan integritas dan tugas spiritualnya tuh. Saya ngutip dari kitab ya, bukan saya ngarang ya. Bukan saya ngarang. Jadi lihat keberaniannya, lihat ketegasannya, lihat integritasnya, lihat spiritualnya, tugas spiritual. Itu identitas Shu'aib bin Saleh. Tujuan simbolis, tokoh ini menggambarkan kelompok pendukung Al-Mahdi yang konsisten dan gigih. Bukan gigih nasi ya. Konsisten dan gigih seperti Bani Tamim ketika mereka nanti akan melawan Dajjal. Meskipun bukan keturunan literal, tapi mewakili kualitas tersebut. Lihat nanti, siapa yang selalu ngomong Dajjal, melawan Dajjal. CD-nya banyak ya, dari sini udah kelihatan. Makna temporal yang ditekankan. Fase 72 bulan ini ciri-ciri yang sangat mengunci nanti. Ini mengunci nih. Pasti peristiwa ini hanya akan terjadi satu kali di seluruh dunia. Dari mulai dunia ini lahir sampai kiamat nanti. Pasti. Buktinya hanya satu. Kalau buktinya ada 3, berarti Nabi bohong. Kenapa? Karena ciri yang sesungguhnya hanya satu dan itu mengunci. Oke. Jadi dalam konteks hadis itu, dalam hadis tadi adalah fase durasi. Ciri-ciri persiapan kelompok Bani Tamim sebelum Mahdi dikawin sebagai pemimpin, diakui sebagai pemimpin. Lihat ciri-cirinya. Nanti, oke, misalkan kita sama-sama tahu, kita orang yang yakin Muhammad Qasim itu calon Imam Mahdi, dan sudah yakin hari ini dia adalah Al-Mahdi, orang dapat petunjuk, maka hitung silahkan. Orang yang berjuang 6 tahun sampai dia diberi kekuasaan di Pakistan nanti. Mundur 6 tahun. Itulah Bani Tamim yang sesungguhnya. Oke, kita teruskan. Ini belum pendalaman ya. Nanti di bawah. Signifikasi Bani Tamim sebagai fase transisi. Peran ini memberikan narasi. Dari hadis tadi ya. Dan hadis yang lainnya banyak. Bani Tamim sebagai pelatihan dan penaklukan sementara, membuka jalan dan stabilisasi sosial politik via legitimasi. Harus merebut kekuasaan dulu, harus diberi kekuasaan dulu, itu maksudnya ya.
sebelum Mahdi mengambil alih secara penuh, banyak sekali mubasyirat yang tawatur. Silahkan cari mubasyirat yang menunjukkan arah ini. Hadis pendukung signifikan. Selain hadis tadi, ada banyak hadis yang lain. Ya. Ketika panji-panji hitam muncul, di antara mereka terdapat Khalifah Allah, yaitu Al-Mahdi. Jadi, Al-Mahdi itu ada dalam genggaman atau ada dalam lingkungan panji hitam ini. Dia di dalam Bani Tamim sebetulnya. Ya, gitu. Menunjukkan bahwa kelompok kekuasaan tersebut membawa Mahdi dalam struktur mereka pedoman awal. No. Silakan cari kelompok yang sudah ingin mempersiapkan segalanya untuk Al-Mahdi, ya. Baik konsepnya, baik apapun, baik menjahilkan atau apapun. Dan sudah terlihat kepada Anda yang percaya Muhammad Qasim. Kepada Anda yang belum percaya Muhammad Qasim, ya nggak usah dilihat ini. Wong kepada Qasim yang nggak percaya, sebagai Al-Mahdi mau gimana ini percaya? Jadi ini kepada orang yang sudah percaya, silahkan dengan akal sehat. Jangan dengan nafsu, karena nafsu adalah fitnah yang terbesar bagi terbukanya hidayah bagi kita, ya. Baik, teruskan. Disampaikan dalam konteks hadis-hadis sebelumnya dan yang kemarin. Jadi bahwa pasukan ini muncul dari timur atau kekuatan. Sebetulnya dalam pengertian pasukan itu kekuatan, teman sekalian. Tapi juga nanti memang ada pasukan juga. Karena kan Putra Bani Tamim harus berkuasa dulu. Berarti kan punya tentara nanti, ya. Dipimpin oleh figur penyokong Mahdi, mempertegas peran kekuatan kelompok Khurasan sebagai pendahulu yang mendukung Al-Mahdi. Sudah dijelaskan berkali-kali, kelompok Khurasan itu juga sama. Bukan literal, artinya wilayah yang zaman Nabi. Kitab banyak mengatakan bahwa Khurasan itu adalah simbol. Oke, baik, kita teruskan. Mari kita definisikan penyerahan kekuasaan. Banyak sekali arti kekuasaan. Ini dalam bahasa literal Arab itu, tradisi Arab banyak. Baik dari, jadi penyerahan kekuasaan harus dilihat dari sejarah, budaya, agama, politik, hukum, dan sebagainya. Itu beda-beda definisi loh, ternyata, ya. Tapi umumnya beginilah, saya simpulkan ada 4 poin, ya. Ikrar atau keyakinan atau dukungan umat kepada seseorang pemimpin. Itu penyerahan kekuasaan disebutnya. Kewenangan atau otoritas untuk mengatur urusan umat, menyerahkan diri, itu juga penyerahan kekuasaan. Menyerahkan urusan kekuasaan dan mandat kepada pihak lain, itu juga penyerahan kekuasaan. Penyerahan kekuasaan dalam literal Arab biasanya tidak sekedar administratif, tapi bermakna ikatan janji. Ingat, ya, itu penyerahan kekuasaan. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah peristiwa, harus kembali dulu kepada zaman Nabi. Apa yang disebut dengan Nabi? Itu pengaliman kekuasaan, ya. Mari kita hitung. 72 bulan itu sama dengan berapa tahun? Ternyata hitungannya adalah 6 tahun. Apakah hadis ini artinya kekuasaan dari Bani Tamim akan diserahkan ke Al-Mahdi setelah 6 tahun? Sebelum Al-Mahdi berkuasa, kita perhatikan. Dia membuka jalan untuk kekuasaan Al-Mahdi dan membantu dengan 300 orang tentara daripada Syam, ya, yang nanti pada saat pembebasan Palestina kan, dan jarak masa antara keluarnya Bani Tamim keluar, ya, artinya muncul di publik, dengan masa penyerahan kepemimpinan kepada Al-Mahdi adalah 72 bulan. Dengan sekalian, mari perhatikan arti daripada teks ini. Kalau kita baca teks Athar ini secara teliti, makna bukan 6 tahun setelah kemunculan Al-Mahdi, bukan. Tetapi 6 tahun setelah kemunculan Bani Tamim yang dipimpin oleh Shu'aib bin Soleh. Strukturnya begini. Tahap 1, tadi, ya, kalau kita lihat hadisnya. Panji-panji hitam Bani Tamim adalah periode lama, yang lama. Bani Abbas. Itu kan kalimatnya ada Bani Abbas. Itu periode lama. Sejarah masa lalu.
Tahap kedua, muncul lagi Panji Hitam dari Khurasan dipimpin oleh Su'aib bin Soleh bin Su'aib dari Bani Tamim. Pakaian putih dan kopea hitam. Kelompoknya mereka tuh ciri khasnya. Makanya, Masya Allah, pernah ya di sini beli peci hitam. Ini kan tidak sengaja. Ini bukan kita mau mencocokkan diri. Bukan mau mencocokkan diri kita, ya. Dan Indonesia juga hampir semuanya pakai pakaian hitam. Begitu. Ini ciri khas yang luar biasa ini. Sebetulnya ini untuk kepentingan peci itu kepentingan dunia. Orang dunia biar tahu. Ternyata Bani Tamim itu ciri khasnya yang penting adalah peci hitam. Harusnya ini membuka mata semua orang. Di Pakistan ini mana ada peci seperti ini. Ini bertolak belakang kalau percaya dengan amirnya Jamaah Tabligh. Yang kalian mau tahu, hampir semua pengikut Maulana Abbas, Maulana apa? Sa'ad Abbas. Itu sudah berbayar lah kepada Maulana Sa'ad. Dan yakin dialah putra Bani Tamim. Tapi tidak cocok. Yang saya heran itulah kalau hawa nafsu didahulukan. Karena mereka merasa yakin. Oke, maka dokter yang dari Malaysia bilang, saya tidak mau banyak. Saya tidak yakin dia. Ya, jelas. Oke, kita teruskan. Tahap ketiga, pasukan ini mengalahkan Syubani, bergerak sampai Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Al-Aqsa, Yerusalem atau Palestina. Ini sudah diinformasikan melalui banyak mubasyirat. Setahu saya ada 6 mubasyirat yang mengisyaratkan siapa yang akan memimpin pembebasan Palestina. Maka itulah pentingnya kita yakin dengan mubasyirat, karena pasti ada petunjuk yang pasti dari Allah. Kebenaran yang pasti, bukan debatable lagi. Karena kalau kita yakin mubasyirat itu bagian dari kabar kenabian, maka harus yakin. Sama dengan wahyu, ya. Walaupun disebut wahyu kecil, bukan wahyu yang diterima untuk kitab suci, tapi sebagai pelengkap penterjemah daripada apa yang Nabi sampaikan sebelumnya. Yang banyak debatable, ya, banyak perdebatan dan tafsir yang berbeda-beda. Tahap keempat, Su'aib menyerahkan kekuasaan, ya, dan bergabung menjadi Islam. Jadi gini, setelah menyerah kekuasaan dan juga merebut Palestina, kemudian lalu menyerahkan ke Al-Mahdi dan bergabung menjadi Islam dunia, insya Allah tahun 2029, ya, kita yakin itu. Jadi pengikut hampir mayoritas orang yang percaya dengan mimpi Muammar Qasim yakin bahwa Indonesia memenangkan pertempuran, mengalahkan dunia itu dan memimpin dunia. Itu terjadi tahun 2029, insya Allah, kurang lebihnya, ya. Oke, durasi waktu dari kemunculan pasukan atau kekuatan kelompok ini adalah sampai penyerahan kekuasaannya ke Al-Mahdi 72 bulan atau 6 tahun. Jadi kemunculan kekuatan ini secara formal sampai penyerahan kekuasaannya itu, lihat nanti, 6 tahun. Muammar Qasim memimpin Pakistan insya Allah 2027, insya Allah. Dari mana tahu? Dari mimpinya sendiri. Tapi tidak menyebut tahun, hanya simbol-simbol dan isyarat. Plus dengan waktu yang tersisa memang pas. Dan umurnya dia. Karena ingat, kemunculan kedua Al-Mahdi itu 51-52 tahun. Artinya inilah proses bayat. Kemunculan awal di TV, ditayangkan TV umur 30-40 tahun. Sehari-hari dia muncul di TV. Memperkenalkan diri, wajahnya seperti apa. Lalu kemunculan kedua dalam atsar atau hadis 51-52 tahun. Pas 2029 nanti umurnya Qasim, ya. Dan insya Allah setelah dia memerintah Pakistan berarti sudah berkuasa nih.
lalu memimpin dunia 2029 insya Allah ya. Baik, kita teruskan. Maka penyerahan kekuasaan, komitmen, ikrar, keyakinan, dukungan dari Bani Tamim itu tahun berapa? Jelas 2027 dikurangi 6 tahun, 6 tahun kan? Persiapan dan sebagainya sampai dia berkuasa, itu penyerahan ikrar, kekuatan, kemunculan Bani Tamim secara formal terjadi tahun 2021. Jelas, oke? Dan jika kita percaya dengan Al-Mahdi, Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim, tapi belum menjadi Imam Mahdi. Sekali lagi, ini sering salah paham ya. Belum menjadi imam kita, belum. Dan betul, faktanya sekarang jauh dari kata imam. Bahkan banyak perkeliruan. Nanti ketika jadi imam itu ketika sudah diislah, dibayat di Ka'bah. Kita berbayat, Anda adalah pemimpin kami, pemimpin dunia. Nah, itulah disebut Imam Mahdi, imamnya kita. Tapi belum sekarang. Artinya belum menjadi imam, belum layak. Kapan layaknya? Setelah dibayat. Tapi jangan lupa, memimpin Pakistan dulu menjadi pemimpin 2027. Baiklah sekalian, jadi kepada orang-orang yang percaya Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi, maka harus mencari informasi ini sesuai guidance hadis tadi. Jadi kemunculan mereka itu 6 tahun sebelum penyerahan kekuasaan, ketika Al-Mahdi sudah berkuasa tentu. Penyerahan kekuasaan kan setelah berkuasa berarti. Atau periode itu bisa dilihat dari perjuangan mereka. Karena ciri-cirinya mereka berjuang menjahirkan Al-Mahdi. Lihat proses itu ya. Dan kata kuncinya adalah komitmen itu berarti harus diserahkan, harus ada peristiwa di mana tahun 2021 adalah harus ada penyerahan kekuasaan. Ikrar, keyakinan, berjanji dan sebagainya. Dan alhamdulillah fakta itu terjadi. Wallahi rekan-rekan sekalian, saya pun tidak ngeh. Tapi Allah utus Mas Suhada ke sini. Mas Suhada lah yang membongkar ini semua. Saya pun nggak ngeh tadinya. Dengan asar ini nggak ngeh ya. Kang, coba Kang ingat pada saat pertemuan pertama kali apa ya saja yang terjadi dengan Qasim? Saya bilang apa ya? Pijit-pijit badan dia aja, saya ingat saya gitu ya. Dan banyak menceritakan mimpi. Oh enggak, pasti ada kan. Saya bingung. Ditanya 3 kali kalau nggak salah. Dalam periode waktu yang berbeda, sebulan kemudian nanya lagi. Sebulan kemudian nanya lagi. Yang ketiga saya mikir-mikir, apa lagi ya? Ternyata ingat. Sebuah peristiwa yang digambarkan dalam dokumen ini. Ya. Ini adalah tanda tangan rame-rame. Ikrar kepada Qasim. Ini fakta sejarah. Dan terjadi tahun 2021. Penyerahan kekuasaan. Sebelum Mahdi, 6 tahun sebelum Mahdi berkuasa. Berkuasanya tahun 2027. Silahkan kurangi 6 tahun. Berarti harus terjadi sebuah peristiwa penyerahan kekuasaan. Ingat definisi kekuasaan apa ya? Dan Masya Allah, saya bilang, oh iya, kalau nggak salah dulu penyerahan komitmen bersama ratusan para helper nih. Jangan lupa lah, dulu hampir mayoritas helper ada di Gaza. Allah saring dengan orang-orang yang suka cari muka, saring ya, menyingkir. Jadi di majelis Gaza itu orang yang murni berjuang. Maka rekan sekalian, ini sebuah fakta yang terjadi. Sekali lagi saya tidak mengklaim, tapi ini menyampaikan sebuah fakta.
Ya. Karena jika Anda percaya dengan omongan Nabi seluruhnya benar, maka juga harus percaya dengan sebuah fakta terjadi, realitasnya. Ini sebuah fakta yang terjadi rekan sekalian ya. Dokumen yang tidak mungkin dihilangkan dari sejarah. Kita teruskan. Arti kedua apa? Bukan hanya gambar nih, bukan hanya bukti. Ini terjadi tahun 2021. Fakta penyerahan ini, ya, ikrar, komitmen. Karena isinya begitu dalam bahasa Inggris, ya. Intinya ya isinya komitmen, ikrar, keyakinan, dukungan kepada Qasim. Siap, kami bantu Anda. Kami berikrar, berjanji membantu Anda. Begitulah isi suratnya. Dan ditandatangan rame-rame. Ratusan helper. Kalau nggak salah 200 tanda tangan itu. Dan alhamdulillah urutan nomor 1 saya itu. Tidak sengaja juga. Saya nggak pengen. Nomor 1 saya enggak. Coba. Dan itu mendadak teman-teman. Tidak ada pikiran saya sebelumnya. Ketika kumpul di gunung apa nih? Puncak Erat. Di Pekanbagan. Tiba-tiba saya punya ide. Ayo. Oh ya. Setelah acara kumpul. Membahas tentang Al-Mahdi dan sebagainya. Saya punya ide. Ayo. Saya kan bulan depan ke Pakistan nih, mulai ketemu Qasim, mau tabayun. Tantangannya, kita dukunglah. Ide mendadak teman sekalian. Tidak ada rencana itu. Akhirnya bikinlah. Coba, gimana Kang bentuknya? Kolom-kolom aja lah, nomor, nama, tanda tangan, gitu aja dah. Udah ada yang bikin tuh. Mendadak, kertas nyari. Itu mendadak. Ada 7 lembar apa 9 lembar saya lupa. Ya. Tanda tangan dan disodorkan ke saya yang pertama kali itu. Kang dulu deh. Ya udah tanda tangan contoh. Alhamdulillah dalam mubasyirat juga banyak tentang nama saya ada di urutan nomor 1. Ini simbolik juga ini. Oke, baik. Bukan hanya foto itu sebagai sebuah bukti fakta sejarah yang terjadi persis sesuai dengan hadis tadi. Tapi arti penting kedua adalah Bani Tamim ini berperan sebagai pembuka jalan selama kurang lebih 6 tahun sebelum Al-Mahdi berkuasa. Hadisnya seperti itu. Silakan teman-teman baca bolak-balik itu. Saya ambil dari kitab juga ternyata sama. Pengertian dalam kitab-kitab juga sama. Begini artinya ya. Ya lihat silahkan. Artinya bahwa dari sisi bahasa lughawi ya, pembuka jalan adalah orang yang mengawali sesuatu atau menzahirkan, menyingkap halangan dan memberikan akses kepada orang lain untuk melanjutkan. Itu arti daripada pembuka jalan ya bagi Al-Mahdi. Jelas? Dengan sekalian, demikian. Ini menjadi satu keyakinan, 2 poin yang tidak mungkin dibantah. Tidak mungkin dibantah. Kalau jamaah tabligh percaya mereka lah Bani Tamim, pertama gugur mereka itu mayoritas. Dan tandanya bukan kelompok kecil. Satu. Yang kedua, mereka bukan pecinya hitam. Yang ketiga, masa ini diabaikan. Bani Tamim itu harus sudah mendukung Qasim, membuka jalan bagi Qasim sudah dari 2001 seharusnya. Jamaah tabligh nggak percaya, cuma personal doang. Itu pun sebagian kecil banget dibandingkan pengikut jamaah tabligh yang ratusan juta ya di seluruh dunia. Ratusan juta ya pengikut, paling banyak di dunia memang. Mereka belum mendukung, mereka belum berjuang, mereka belum menyebarkan mimpi. Terlambat. Masa penyerahan? Oke lah, tahun depan percaya. 2026 kan sudah melanggar ya. Padahal perjuangan mereka itu tandanya kemunculan Bani Tamim itu 6 tahun sebelum Al-Mahdi berkuasa. Karena harus berjuang dulu. Saya kira ini 2 kunci utama yang mengunci, yang tidak mungkin
bagi orang yang sudah percaya dengan Muhammad Qasim diperdebatkan lagi. Tidak mungkin. Mustahil. Haram hukumnya diperdebatkan lagi jika mereka yang sudah percaya Muhammad Qasim. Jadi kalau yang sudah percaya Muhammad Qasim sebagai calon Mahdi mau mengabaikan ini, sama dengan Anda mengabaikan petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW dan mengabaikan sebuah fakta. Ya, itu adalah sejolim-jolimnya manusia. Dan Anda betul kata mimpi, dua mimpi yang terpenting bagi kita. Kelompok-kelompok yang memisahkan dari Gaza ada di kelompok seberang, justru mereka sedang dikunci oleh Dajjal, di penjara Dajjal. Mereka tidak tahu kebenaran ini, dan mereka tidak mau tahu kebenaran ini. Pasti tidak mau tahu. Jelas sekali. Bahkan jelas sekali dalam mimpi Qasim bahwa akan ada orang-orang lain yang punya mimpi yang bagus dan sederajat. Itu pun diabaikan. Tetap ngotot mimpi Qasim. Dan orang-orang yang keluar dari sini Allah keluarkan. Banyak umat tidak paham. Bahkan saya pun agak aneh jika ada tafsir yang lain tentang peristiwa ini. Namun demikian, itulah hebatnya fitnah Dajjal hari ini. Semua kesalahan karena apa coba? Mengklaim, memaksakan diri bahwa mereka lah kelompok ini. Apa kesalahannya? Itu awal kesalahannya apa coba? Asobiyah. Itu penyakitnya di situ. Kalau sudah asobiyah, dicocokin, enggak cocok, dicocokin terus. Oke, rekan sekalian, itulah bukti asobiyah. Dan ingat, asobiyah itu kalau tidak sadar sampai hari hanya akan jadi pengikut Dajjal.